Om Swastiastu, salam harmoni. Di sini saya Imade Dilistarta sebagai Ketua Tim Pengabdi, didampingi oleh anggota dosen I Gusti Lanang Agung Raditya Putra dan I Gusti Agung Ayu Diatri Indradewi, melaporkan proses PKM yang sudah dilaksanakan yang berjudul tentang pendampingan dan pelatihan pembuatan konten pembelajaran interaktif pada guru SMPN 3 Temuku. Pelaksanaan ini juga dibantu oleh 5 dari tim mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Kejuruan Undiksa. Pendahuluan, analisis situasi. Pembelajaran daring menuntut para guru untuk dapat menyediakan konten pembelajaran digital yang dapat digunakan oleh siswanya untuk belajar. Nah, di SMPN 3 Temuku, para guru menyediakan konten berupa audio maupun video untuk membantu proses pelajaran. Namun, para guru merasakan adanya kesenjangan interaksi terhadap siswa dengan konten yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga para guru tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah siswa benar-benar mempelajari konten yang diberikan atau tidak. Nah, interaksi ini dapat diimplementasikan pada konten yang diberikan dengan memanfaatkan sebuah teknologi yang salah satunya adalah H5P. Sehingga pengabdian ini nantinya memiliki tujuan untuk bagaimana nantinya kita bisa meningkatkan kemampuan mitra dalam merancang setiap bentuk media interaktif dengan H5P yang diperlukan, sesuai dengan karakteristik materi yang dibelajarkan. Kemudian, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra dalam mengubah konten-konten digital yang dimiliki sehingga menjadi media interaktif yang dapat menarik minat belajar dari siswa. Kemudian, tujuan dari PKM ini untuk memberikan pendampingan dalam proses peningkatan pengembangan media pembelajaran interaktif. Adapun manfaat yang nanti akan didapatkan oleh guru dari proses PKM ini adalah memberikan kemampuan pada guru-guru di SMPN 3 Temuku untuk melihat, mengatur, dan menilai interaksi yang terjadi dalam konten pembelajaran digital yang diberikan kepada siswa dengan memanfaatkan teknologi H5P sesuai dengan karakteristik topik pembelajaran yang diberikan ke siswa. Metode pelaksanaan PKM-nya sendiri meliputi 4 tahapan, di mana ada tahapan analisis kebutuhan, kemudian ada tahapan pelatihan, kemudian ada tahapan implementasi, kemudian ada tahapan evaluasi. Nah, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan di tahap pelatihan, kegiatan ini dilakukan secara luring di lab yang dimiliki oleh SMPN 3 Temuku. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru pengajar di SMPN 3 Temuku. Kemudian tahapan implementasi. Karena implementasi ini dilakukan di lab sekolah, setiap guru bisa menggunakan perangkat komputer yang telah disediakan di lab. Pertama-tama, para guru diarahkan untuk membuat akun di H5P, karena seluruh konten yang telah dimiliki akan diupload ke sana. Kemudian nanti menggunakan editor yang dimiliki H5P untuk merubahnya menjadi interaktif. Kemudian tahapan evaluasi, di tahapan ini dilakukan oleh guru masing-masing terhadap siswanya, di mana konten-konten yang dibuat ini akan diberikan ke siswa selama kurang lebih 2 bulan untuk dievaluasi. Feedback yang didapatkan oleh guru-guru ini kemudian nantinya akan ditampung, kemudian akan menjadi landasan bagi guru-guru untuk memperbaiki kontennya. Dan pada saat itu, pelatihan secara daring diberikan untuk meng-guide guru lagi, untuk membuat kontennya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Konten-konten ini disebarkan oleh guru kepada siswanya menggunakan platform media pembelajaran yang telah digunakan sebelumnya, yaitu WA dan Google Classroom. Dokumentasi kegiatan, di sini terlihat proses PKM yang dilakukan di lab SMPN 3 Temuku, kemudian ada hasil dari produk konten yang telah dirubah menjadi interaktif. Nah, konten interaktif ini salah satunya bisa bersumber dari file yang telah dimiliki oleh guru maupun bisa diambil dari YouTube, kemudian dikonversi, ditambahkan fitur dari H5P sehingga dia menjadi interaktif. Dan di sini terlihat video yang telah ada itu ditambahkan fungsi drag and drop, interaktif konten H5P, sehingga nanti siswa dapat mengklik pilihan jawaban, kemudian mengarahkannya ke kolom yang sesuai. Seperti di sini contoh ada pertanyaan tentang titik-titik adalah molekul seperti benang yang membawa informasi herediter untuk segala hal mulai dari tinggi badan hingga warna mata. Nah, di sana nanti siswa
bisa memilih jawaban yang sesuai kemudian menerangnya ke area tersebut. Inilah interaksi yang bisa diimplementasikan oleh H5P. Kemudian untuk tahapan hasil evaluasi sebelumnya didapatkan bahwa para guru sebesar 82% memahami bagaimana menggunakan H5P untuk diimplementasikan di konten pembelajaran yang telah mereka miliki. Kemudian 14% itu perlu pendampingan karena kebanyakan guru inilah guru yang non-IT. Kemudian yang 3% ini adalah guru-guru yang mengajar di bidang olahraga. Kemudian hasil tanggapan dari siswa setelah menggunakan konten interaktif H5P, 86% lebih siswa merasa senang akan konten telah dirubah. Kemudian 10% siswa tidak memberikan respon. Kemudian 3% siswa tidak suka. Hal ini